Halo Belovers, jumpa lagi dengan Yusuf Gabi. Nah teman-teman, saat ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Jadi pertanyaannya begini, Pak D, ikan black muskoku ada bias birunya, kira-kira bisa menang kontes nggak? Nah sebelum saya jawab ya pertanyaan tersebut, untuk kalian yang baru mampir, silahkan subscribe ya channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan untuk kalian yang ingin melihat ikan-ikan kita yang ready, bisa melalui Instagram Yusuf Gupi Farm. Dan untuk kalian yang ingin melihat aktivitas kita sehari-hari, juga bisa melihat melalui Instagram, yaitu yusuf.gapi. Nah sekarang untuk menjawab pertanyaan, kita akan menuju ke belakang ya. Nah jadi begini teman-teman, bahwa untuk mencari black musko yang bener-bener hitam, wah sampai lebih hitam dari saya ya. Sampai perutnya juga ikut hitam ya, namanya saja full black ya, harus hitam semua ya, pekat, dan perutnya juga hitam. Tapi susah teman-teman untuk dapat seperti itu. Bahkan saya kemarin dapat line dari luar negeri ya sama saja, nggak bisa hitam ya perutnya. Nah jadi begini teman-teman, sekarang akan saya tunjukkan contoh black musko ya. Kebetulan saya punya beberapa line. Nah ini ada 2 line ya yang kita persiapkan. Nah yang pertama ini teman-teman, ini adalah black musko yang apabila kita lihat ekornya itu memang ada biasnya, ada bias birunya ya, perhatikan. Dan ini masih ukuran middle ya, ukuran middle. Terus line satunya, nah ini ukuran juvenil. Ini kebetulan hitamnya lebih pekat ya dari yang tadi. Nah sekarang akan saya jelaskan dulu begini. Nah untuk black musko itu kan masuk ke dalam kelas solid ya. Nah yang dimaksud solid itu apa? Itu saya jelaskan dengan ilustrasi berikut. Nah ini kita mau bikin ilustrasi pakai susu. Kan tak bisa rampung mau belen ya kan? Ya no. Belum mau. Ada 2 gelas ya. Yang satu ini gelas pertama, gelas kedua itu ini. Nah sekarang ini sama teman-teman, sama-sama air susu, air susu. Bedanya ya, bedanya itu ini. Nah bedanya ini, kalau kita sorot itu tembus ya, cahayanya tembus. Sedangkan yang kedua, gelas kedua ini, bila kita sorot nggak tembus teman-teman, cahayanya nggak nembus. Nah berarti ini adalah yang solid, adalah gelas kedua. Ini solid, yang ini tidak solid. Nah kita kembali lagi ke ikannya tadi ya, di sini. Nah ini memang kalau kita lihat ekornya itu bias biru teman-teman. Nah pada waktu kita sorot ya pakai senter, memang bias birunya kelihatan ya, ada bias biru. Tetapi sorot lampu ini tidak mampu menembus ekor ya maupun badan. Jadi walaupun black musko ini tidak benar-benar hitam, tapi dia solid teman-teman. Jadi dia solid karena tidak tembus cahaya. Kalau yang juvenil ini line yang berbeda, ini juga sama, ini juga solid. Nah jadi gini ya teman-teman, pada waktu kita memasukkan ikan kita, khususnya untuk kelas solid musko ya, itu yang pertama kita harus bener masuk kamarnya, itu bener, jangan sampai salah kamar. Jadi itu yang paling utama. Artinya begini, kita mendaftarkan ikan kita itu berdasarkan proporsi tubuhnya. Kalau misalkan
tubuh ikan kita kan udah gede nih, 1:1, berarti kita sudah bisa masuk ke kelas dewasa. Sedangkan kalau panjang ekornya itu belum sampai 1:1 dibanding badannya, nah berarti ini kira-kira 1:3/4 itu juga belum bisa masuk kelas dewasa. Jadi dia masuknya ke middle. Contohnya yang ini tadi teman-teman, yang bias biru tadi, ini masuk kelas middle. Kalau misalkan ikan kita itu bagus ya, ekornya benar-benar delta, warna solid ya, performnya bagus, dia 1:3/4, tapi kita masukkan ke dewasa, akhirnya juga nggak dapat juara teman-teman. Itu namanya salah kamar. Jadi yang utama kita harus masuk ke kelas yang benar sesuai dengan proporsi tubuhnya. Nah, kalau misalkan untuk juvenil ya 2:1 ya, 2 itu badan, 1 itu ekor. Nah, itu kan udah jelas. Di samping itu masih ada tambahan, yaitu dorsal belum menyentuh pangkal ekor. Jadi dorsalnya jangan sampai lebih ya dari pangkal ekor. Kalau nyentuh pangkal ekor mungkin masih ada toleransi ya. Tapi kalau udah lebih dikit aja, itu udah diskualifikasi, udah nggak bisa dinilai ya. Nah itu tadi teman-teman. Jadi untuk kita memasukkan ikan Mosko kita itu sebetulnya tidak tergantung dengan warna teman-teman. Jadi yang paling bagus untuk Mosko itu yang black ya, itu belum tentu. Blue Mosko pun juga memiliki kans untuk menang teman-teman. Kalau kriteria penilaiannya itu bagus ya, untuk semua kriteria penilaian. Misalkan untuk bentuk ekornya, warna solid, perbandingan tubuh, ya, perform dan lain sebagainya. Jadi yang penting ya, pertama itu harus tepat kamarnya sesuai dengan proporsi tubuhnya. Kemudian warna tubuhnya harus solid ya, kalau di sinar tuh pakai sensor nggak boleh tembus ya. Kemudian ekor itu nggak boleh mayung teman-teman. Jadi walaupun bagian ekornya itu gini rata ya, tapi kalau mayung ini saya ada contohnya nggak? Sebentar akan saya ambilkan dari ini. Nah ini teman-teman, jadi bentuk ekor yang belakangnya rata tapi bentuknya seperti payung. Bentuknya seperti payung ini juga jelek teman-teman, nggak mungkin bakal menang. Jadi yang bagus itu yang nggak mayung ya, yang nggak mayung contohnya. Nah ini teman-teman. Jadi ini untuk kelas middle lumayan ini ya. Untuk kriteria penilaian masuk semua. Oke teman-teman, itu tadi sekelumit tentang penilaian kelas solid Mosko. Ini diumbe sih kan. Siapa cuti banyak mentah. Oke, sampai jumpa lagi dan salam ngebrol.